membangun gereja, rela berkorban menolong sesama. Ayo kawan-kawanku, bersatu setia jadi anak Tuhan, tinggalkan diriku dalam kasih. Ini jadi tugas anak misioner. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, setelah minggu lalu kita merayakan pesta Epifani, yang artinya pesta penampakan Tuhan, di mana 3 orang Majus melihat penampakan bintang, lalu Allah hadir dalam wujud bayi kecil di palungan. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Mungkin kita tidak perlu bertanya nama baptis Yesus apa gitu. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah mengapa Yesus sampai datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan. Untuk menjawab pertanyaan itu, izinkanlah saya cerita sedikit tentang apa yang terjadi dalam kisah pembaptisan Yesus itu. Pada zaman itu, zaman Yesus, ketika Yesus masih hidup, banyak sekali guru-guru. Jadi ada orang yang belajar lalu berkhotbah dan banyak orang yang mendengarkannya. Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari guru-guru ini. Maka sebutlah ini perguruan Yohanes Pembaptis, yang ajarannya adalah bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Maka orang-orang yang datang kepada Yohanes adalah murid-muridnya yang merasa diri berdosa lalu memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, hal ini menjadi pertanyaan. Lalu Yesus siapa? Apakah Yesus juga orang berdosa? Atau apakah Yesus juga adalah murid Yohanes? Bukankah Yesus itu Tuhan yang lebih besar dari Yohanes? Kalau kita melihat dalam surat kepada orang Ibrani, dikatakan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia seutuhnya, kecuali dalam hal dosa. Maka kedatangan Yesus untuk dibaptis bukan sebagai orang berdosa, meskipun dia ada di antrian orang-orang berdosa. Maka Yesus ketika minta dibaptis pada Yohanes tidak pakai jalur khusus, tidak pakai jalur VIP. Saya anak Allah, saya mau motong antrian, tidak. Yesus ikut ngantri bersama orang-orang berdosa. Lalu apakah Yesus adalah murid Yohanes sehingga Yohanes lebih besar daripada Yesus? Tidak. Karena Yohanes sendiri mengatakan, setelah aku akan datang dia yang jauh lebih besar daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Lalu apa sebenarnya arti pembaptisan Yesus ini? Kalau minggu lalu kita merayakan Epifani sebagai kehadiran Allah dalam bayi kecil, dalam bayi yang lemah di atas palungan, kita bisa memaknai pesta pembaptisan Tuhan ini juga sebagai peristiwa Epifani, peristiwa penampakan Allah. Yesus yang datang untuk dibaptis itu memang sengaja memilih datang dengan cara demikian untuk menunjukkan Allah yang solider kepada manusia. Yesus yang adalah anak Allah yang tidak berdosa mau hadir dan ikut ngantri bersama orang-orang berdosa. Bahkan dia merendahkan dirinya untuk menerima baptisan dari Yohanes. Pola pikir seperti ini yang sulit diterima baik oleh orang pada zaman itu maupun mungkin oleh kita di zaman ini. Pada zaman dulu Mesias atau penyelamat dianggap sebagai orang yang gagah perkasa, bawa pedang, naik kuda,
dia akan melawan penjajah Roma sehingga membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan. Sedangkan Yesus datang hicrik ngantri bersama orang-orang yang berdosa. Pada zaman sekarang juga kita seringkali melihat bahwa keselamatan atau kebahagiaan tertinggi, atau kita bisa mengatakannya mentalitas dunia atau cara pikir dunia, berupaya untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Saya harus menjadi pusat, saya harus memiliki semuanya. Maka banyak fenomena kita lihat fenomena eksis. Apa sih fenomena eksis? Kalau saya melakukan sesuatu, selfie, cekrek, posting, supaya orang semua melihat saya menjadi pusat perhatian. Lalu kalau mau bersedekah atau berbuat baik, jangan lupa dokumentasi dan publikasi. Lalu fenomena koruptor, orang yang sudah punya harta masih mau mengumpulkan semuanya. Maka mentalitas dunia ini mau menempatkan diri sendiri, atau sering kita kenal dengan egosentris, egoisme, menempatkan diri sendiri sebagai yang utama. Sedangkan sikap Yesus dalam peristiwa baptisan ini menunjukkan yang sebaliknya, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tidak ongkang-ongkang kaki di surga dan membiarkan manusia menderita di dunia, tapi dia turun menjadi manusia, merasakan penderitaan, bahkan mati juga seperti manusia. Maka sikap Yesus ini bisa kita katakan sebagai lawan tanding mentalitas dunia. Dan gereja dalam hal ini mewarisi mentalitas itu, mewarisi semangat itu, bahwa eksis bukan karena saya yang menjadi pusat. Eksis adalah ketika saya memberikan diri saya, sama seperti Yesus. Kalau kita belajar di gereja itu ada istilah-istilah yang sangat menarik. Bapak Paus, ketika dia dipilih dan diangkat menjadi paus, paus kan dikenal oleh orang-orang lain adalah orang nomor satunya gereja Katolik. Padahal ketika dia diangkat menjadi paus, dia mendapatkan gelar Servus Servorum, yang artinya pelayan dari segala pelayan. Maka orang nomor satu di gereja itu adalah pelayan yang paling besar di antara semua pelayan. Maka kalau uskup-uskup punya masalah, nanti yang laporan ke paus, nanti paus yang mikir. Maka pola pikirnya berbeda dengan dunia. Kalau dunia yang paling atas orang nomor satu ini yang paling santai, gaji paling gede. Sedangkan Bapak Paus orang yang paling tinggi adalah pelayan dari segala pelayan. Lalu para uskup dan para imam disebut sebagai gembala. Bukan bos, tapi gembala. Gembala itu apa sih? Orang yang hidupnya dari merawat domba-dombanya. Kalau dia tidak merawat domba-dombanya, dia tidak akan hidup. Maka eksistensinya sebagai seorang gembala, imam dan uskup adalah ketika dia merawat dan menumbuhkan, mengembangkan domba-dombanya. Lalu diakon. Diakon ini kalau bahasa aslinya diakonos, itu artinya tuh pelayan. Mungkin kalau dalam konteks sehari-hari itu kayak waiters gitulah, orang yang suka antar-antar makan. Maka kerjaannya kan nyiapin buat pastor, ya kan? Lalu kalau dalam bahasa Jawa, diakon itu artinya disuruh. Diakon-akon itu disuruh-suruh. Maka eksistensi atau jati diri seorang diakon adalah melayani. Kalau ada diakon yang nggak melayani, nanti boleh diteke. Maka ibu bapak, gereja mewarisi spirit Yesus, bahwa Allah itu hadir untuk melayani, memberikan dirinya, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal itu juga kita dengar dalam bacaan pertama, bagaimana rencana Allah atau cara berpikir Allah tuh berbeda dengan cara berpikir manusia di dunia. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Maka kehadiran Yesus itu mau menawarkan gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup dunia.
Kalau dunia menawarkan hidup gaya, kalau Yesus menawarkan gaya hidup. Nah, beda kan? Nah, maka kita juga diajak untuk merenungkan pembaptisan yang kita terima dalam gereja. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu tuh kayak stempel. Kita dicap. Ces. Ada Allah Tritunggal dalam diri kita. Lalu wujudnya apa? Kalau kita sudah punya karakter, sudah punya ciri khas sebagai orang Katolik yang dibaptis, mari kita lihat. Allah Bapa yang begitu besar, yang menciptakan dunia, menciptakan segalanya, telah memilih. Nah, ini memilih untuk menjadi manusia yang lemah dalam diri Yesus. Yesus yang adalah anak Allah memilih ngantri di antara orang pendosa. Memilih makan bersama para pemungut cukai dan memilih mati di kayu salib oleh para serdadu. Lalu Roh Kudus memilih pekerjaan yang tidak terlihat. Roh Kudus bekerja dari dalam hati, bukan pekerjaan-pekerjaan yang nampak kasat mata. Maka kalau kita sudah dicap, distempel dengan karakter itu, kita juga diajak untuk menghidupinya. Bagaimana kita ketika mendapat baptisan, kita seperti Yesus juga. Walaupun langit tidak terkoyak ya, dan tidak turun burung merpati, tapi dalam hati kita sudah ada kata-kata Allah, Engkaulah anak yang kukasihi, dan kepadamulah aku berkenan. Maka ketika kita menerima baptisan, kita menjadi anak-anak Allah, Allah berkenan kepada kita. Nah, kita sekarang diajak untuk menghidupi karakter, ciri khas seorang anak Allah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Maka kita diajak untuk merefleksikan sejauh mana tindakan-tindakan kita, perilaku kita sehari-hari baik di rumah, dalam masyarakat, dalam gereja, memiliki motivasi yang murni sebagai anak-anak Allah, yaitu melayani, memberikan diri, bukan sebaliknya, bahwa pelayanan itu digunakan untuk mencari popularitas. Nah, kalau misalnya prinsip ini atau semangat ini sudah dimiliki dalam suatu tindakan atau dalam suatu pelayanan, maka kita bisa menghindari kekecewaan-kekecewaan duniawi. Apa sih kekecewaan-kekecewaan duniawi itu? Misalnya ketika kita mendapat penolakan, udah usul nih ya, Bu Ketua Lingkungan, saya mau usul misalnya. Gini, aduh kayaknya belum bisa diwujudkan nih ininya usulnya. Wah, lalu kecewa, orang mau datang deh lah kagak ada jalan, iya mah. Nah, kekecewaan seperti itu bisa dihindari kalau kita berpegang pada semangat bahwa apa yang saya lakukan bukan semata-mata supaya saya diterima, supaya saya diakui, melainkan memang saya ingin memberikan hal baik. Dan itu kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa kebaikan Allah turun seperti hujan, tidak balik lagi, tapi akan mengairi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka kita tidak perlu goyang, tidak perlu takut, tidak perlu kecewa ketika niat baik kita mendapat penolakan. Karena meskipun itu ditolak, itu akan mengalir dan memberikan pertumbuhan. Dan kalau kita menjaga spirit ini, menjaga semangat ini sebagai perwujudan iman kita, ketika kita dibaptis kita menyatakan iman kita akan Allah yang menyelamatkan itu, dan kita menghidupinya. Dengan cara itulah kita bisa mengalahkan mentalitas dunia, mentalitas di mana orang berebut untuk menjadi yang utama, sikut kanan sikut kiri, dilawan dengan mentalitas pemberian diri dan pelayanan, di mana orang lain yang menjadi prioritas, bukan diri saya. Itulah mengapa dalam bacaan kedua kita dengar bahwa yang akan dapat mengalahkan dunia adalah iman kita pada Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau Yesus saja memilih gaya hidup yang seperti itu, kita juga diajak untuk menghidupinya. Dan semoga dengan demikian kita bisa menjadi tawaran, bukan hidup gaya, tapi memberikan tawaran gaya hidup Kristiani. Marilah kita hening sejenak.